Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Arif Tahinda Kurniatullah, TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya dibantu rekan saya Bapak Muhammad Ismail yang akan menjadi objek pengamatan saya. Kebetulan beliau pengampu pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Puja Darussalam. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Pak Enda. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak Enda. Baik ya, begini Pak Ismail. Pada kegiatan ini kita akan melaksanakan praobservasi. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya nanti ketika observasi di kelas, nanti Pak Ismail akan lebih siap. Selain siap juga akan lebih percaya diri ketika melakukan praktek pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Oke Pak Enda. Siap ya Ismail ya? Siap. Jadi dalam kegiatan praobservasi ini Pak Ismail ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Ismail. Iya Pak Enda. Langsung saja Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Iya. nanti di kelas Pak Ismail akan mengajar tentang materi apa Pak di kelas nanti? Oke Pak Enda. Untuk di kelas nanti saya akan belajar tentang materi teks ceramah. Teks ceramah, oke. Dari teks ceramah itu nanti tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai seperti apa Pak? Alhamdulillah tujuan pembelajaran pada teks ceramah di sini ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi isi struktur teks ceramah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah secara benar. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Pak nanti yang akan Bapak Ismail lakukan di Ya, kelas. ada dua tujuan pembelajaran. Baik, untuk area pengembangannya Pak nanti ketika melakukan praktek pembelajaran itu area pengembangan yang hendak dicapai Pak Ismail terhadap peserta didik, terhadap murid itu nanti seperti apa? Area pengembangannya di sini ada dua Pak Enda. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan di sini, siswa mampu menyebutkan aspek-aspek struktur ceramah, dan aspek keterampilannya yaitu siswa dapat mempraktikkan menulis teks ceramah dan juga dapat mempraktikkan teks ceramah di depan peserta didik yang lain. Seperti itu Bapak Enda. Berarti ada praktek siswa itu maju ke depan untuk Iya. melakukan ceramah itu ya Pak ya? Iya. Baik, untuk modelnya Pak, model pembelajaran yang Pak Ismail nanti gunakan di kelas menggunakan model pembelajaran seperti apa Pak? Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning, baik. Ya. Berarti di dalamnya nanti ada sintak discovery learning ya Pak? Iya Pak. Kemudian untuk strateginya Pak Ismail, strategi yang akan digunakan, yang disiapkan untuk materi teks ceramah ini seperti apa Pak Ismail strateginya? Oke, terima kasih Pak Enda. Strategi yang saya ambil di sini yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Baik. Seperti Bapak Enda. Berarti ada dua ini Pak ya, ada dua model diferensiasi. Yang pertama diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Kalau boleh tahu nanti Pak Ismail untuk yang diferensiasi proses seperti apa Pak nanti? Oke, berdiferensiasi proses yang saya ambil yaitu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok low, sedang, dan high dengan pemaparan materi yang sama. Bagaimana nantinya hasilnya setelah mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu Pak Enda. Kemudian untuk yang diferensiasi produk Pak,
seperti apa nanti gambarannya untuk yang diferensi produk yang akan Pak Ismail lakukan. Gambarannya berdiferensi produk seperti ini Bapak Enda. Siswa nantinya akan membuat video atau membuat tulisan yang berupa teks ceramah sesuai dengan materi, yaitu teks ceramah. Berarti Seperti itu, Pak Enda. dari produk ini nanti dihasilkan dua Pak ya, dua macam. Jadi siswa boleh memilih membuat video dan membuat tulisan teks ceramah seperti itu Pak ya. Iya. Baik Pak Ismail, untuk kegiatan praobservasi ini saya rasa sudah cukup. Saya harap nanti ketika observasi di kelas, pembelajaran Pak Ismail berjalan dengan lancar, dengan baik, Amin. dan tidak ada kendala satu apapun. Terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Enda. Baik. Baik, itu saja mungkin kegiatan praobservasi aksi modul 2.3 coaching untuk profesi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan observasi di kelas untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada observasi ini saya dibantu teman saya Bapak Muhammad Ismail selaku pengampu pelajaran bahasa Indonesia yang akan menjadi objek pengamatan saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Silakan 12 dipimpin Anda. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Doa dimulai. Semangat belajarnya. Sebelum pelajaran mulai, Bapak akan memanggil satu persatu untuk mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang sakit? Oke. Saya panggil dari Ahmad Sobirin. Hadir. Pak Yuki Pratama. Hadir. Oke, sekarang buku mata pelajarannya dikeluarkan. Ya, buku pelajaran ini saja dikeluarkan. Kita akan belajar selanjutnya. Oke, ada motivasi buat kalian. Jangan pernah berhenti belajar, karena dunia secara penting mengajarkan seperti itu ya. Ya. Kalian jangan berhenti belajar, belajarlah yang masa. Nabi-Nabi ini selalu mengajarkan kebaikan kepada kita. Sudah? Sudah. Oke.
Materinya hari ini adalah teks ceramah. Dengan model pembelajaran discovery learning, dengan model penemuan, pembelajaran hari ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan struktur teks pada ceramah. Yang kedua, dapat menentukan aspek-aspek yang diikuti dalam teks ceramah dengan benar. Apakah kalian pernah mendengar teks ceramah atau ceramah? Pernah. Ya. Sering. Nah, kira-kira apa teks ceramah itu? Motivasi. Apa ya? Cerita Motivasi, bagus. Dongeng. Apa? pengajaran Cerita. Hah? Tentang pelajaran. ajarkan kita Bersih tentang ajakan. ya Bagus. Bagus pula. Selatan. Kira-kira apa? Kalian tahu? Ayo bang. penyampaian mana Penyampaian mana? Penyampaian amanat. kata-kata Penyampaian kata-kata. Oke, Pak jelaskan. Teks ceramah itu adalah teks yang berisi informasi yang di dalamnya terdapat nasihat kepada pendengarnya. Perlu saya sampaikan kembali tentang kesepakatan kelas di sini ya. Yang berharap ya sih kan? Saya lagi yang pertama tidak boleh tidur ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua tidak boleh berbicara sendiri. Yang bijak itu ketika saya berbicara tentang menjelaskan materi, kalian mendengarkan. Ketika saya berhenti, saya menunjuk salah satu orang berbicara, saya yang mendengarkan. Itu yang bijak. Yang nomor 3, tidak boleh ramai atau gaduh. Yang boleh itu ketika nantinya diskusi, ramai terhadap antara. Oke. Terus itu kesepakatan. Yang kedua kira-kira yang jelas. Pertama itu disiplin, tanggung jawab. Yang kedua dan nomor 3 jujur. Struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini ada 3. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang isu yang disampaikan oleh penceramah. Kedua itu adalah isi. Isi ini adalah berisi tentang pendapat-pendapat fakta. Yang ketiga adalah penutup. Ini adalah kesimpulan dari isi. Saya akan bentuk kelompok. Ya, yang kelompok beranggotakan ada 6 orang, ada yang 5 orang. Yang satu kelompoknya sini, silakan di sini yang satu. Yang 2 kelompoknya di sini. Ketiga di sini. Ya, silakan yang barusan sudah berhitung. 1 ke kelompok 1, 2 ke kelompok 2, 3 ke kelompok 3 dan seterusnya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali kau tinggalkan sholat, yang pas sholat lima dibeli sholat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dan kokoh yang cantik? Yang Allah, masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang besar. Andai tiangnya tumbang, tinggal sholat. Mana yang sampai tinggalkan sholat? Kalian yang gadis-gadis, carilah sholat.
suami yang rajin sholat berjamaah. Silakan pokok, silakan antum, silakan kebun dosa, Isman. Silakan. Isi. Kira-kira itu termasuk struktur teks ceramah di bagian mana? Dahuluan kan? Isi kan atau penutup? Bagaimana sudah? Sudah. Kita lanjut ke video yang kedua dengan pertanyaan yang nomor 3 Dana terkait video yang kedua. Silakan disimak videonya di depan. Ya Pak. Silakan pokok, silakan antum, silakan kebun dosa, Isman kita hidup sesudah hati. Saya ingat terjadi, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini Silakan isi kira-kira video ceramah Ustaz Somad yang kedua masuk di struktur bagian manakah? Pendahuluan kan? Isi atau penutup? Silakan kira-kira informasinya. Silakan yang sudah kumpulkan ke depan. Ini sudah semua. Silakan ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil penemuan. Kami Ustaz. Silakan. Kelompoknya Sofian. Silakan. Semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ceramah yang telah kita tonton tadi. Pertama-tama, perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang di sini nama saya Abdul Arifin. Dan nama saya Firman. Dan saya sendiri sebagai ketua kelompok, nama saya adalah Sofian. Saya Muhammad Khalid Aziz Bayati. Saya Muhammad Rizky Hasan. Oke teman-teman, untuk meningkatnya waktu akan saya mulai dari soal yang pertama. Dari video yang sudah kalian tonton, termasuk bagian manakah berceramah di atas. Dari video pertama yang kita lihat itu ialah termasuk isi. Kenapa? Karena video tadi hanya menyampaikan informasi tentang yang ingin disampaikan oleh penceramah. Mungkin kurang lebihnya dari kami dari kelompok 1
Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas partisipasinya untuk depan mempresentasikan hasil temuannya. Tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, silakan kalau ada dari kalian yang mau memberikan contoh ceramah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pesantren Darussalam pada yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Darussalam Raden Haji Muhammad Muhaddad, yang saya hormati Ketua Pengurus Pesantren Darussalam Berikut Ustaz Muslim Karim. Demikian yang biasa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk sama Al-Farisi. Alhamdulillah, ceramahnya bagusan bagus, tapi masih ada unsur yang harus dimasukkan di dalamnya agar lebih bagus lagi. Dan semoga dari siswa ini ada yang bisa memberikan contoh, jangan hanya sama. Oke, untuk pelajaran hari ini saya tanya kepada kalian, kira-kira menyenangkan atau tidak? Dari pembelajaran hari ini, adakah dari kalian yang mau menyimpulkan? Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk mempersingkatnya waktu. Dari apa yang kita telah belajarkan pada pagi menjelang siang kali ini, kita belajar tentang teks ceramah. Bahwasanya teks ceramah itu adalah isi-isi yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat untuk pendengar, yang mana nasihat-nasihatnya itu dapat mempunyai struktur fakta-fakta yang ada di sini, di dunia ini. Dan teks drama itu mempunyai 3 struktur. Struktur yang pertama itu pendahuluan, yaitu berisi isu-isu yang terdapat di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu isi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta atau semacamnya. Dan yang ketiga itu adalah penutup berisi kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah sampai, kita berikan kesimpulan juga. Kita sama-sama memberikan kesimpulan. Pelajaran hari ini kita belajar tentang teks ceramah, di mana ceramah itu adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh penceramah yang di dalamnya terdapat nasihat untuk pendengarnya. Di dalam ceramah itu terdapat sebuah struktur. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan ketiga adalah penutup. Terima kasih untuk kalian yang antusias. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa
materinya tentang aspek-aspek dalam struktur ceramah. Mungkin hanya ini yang Bapak bisa sampaikan. Terus belajar, semangat belajar, menggapai cita-cita kalian. Bapak Edi dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifta Hindar Puniatullah, TGP Angkatan 10, kelas 169 dari Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman saya, Bapak Muhammad Ismail. Beliau menempuh pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kemudian ada Bapak Bambang Asari selaku pengajar praktik untuk kelas 169 TGP Angkatan 10 untuk Kabupaten Pamekasan. Pada video kali ini saya akan melakukan rangkaian proses coaching terakhir, yaitu video pasca observasi. Pada video kali ini saya didampingi oleh Bapak Muhammad Ismail. Beliau rekan sejawat yang kemarin sudah saya lakukan observasi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Bapak Edi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana sehat? Alhamdulillah baik. Pak Ismail, Ya, Pak. kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas 11 terkait kalau boleh tahu kemarin tentang apa Pak Ismail? Kemarin materinya tentang teks drama. Teks sama baik. Pak Ismail, ketika melakukan observasi di kelas 11 kemarin, pertama, bagaimana perasaan Pak Ismail? Alhamdulillah kalau perasaan saya cukup menyenangkan karena pada proses pembelajaran di kelas 11B saya melakukan tekanan monatik bagi siswa. Alhamdulillah siswa antusias nanya dan menjawab. Seperti itu. Baik, berarti dari proses pembelajaran kemarin siswa kelas 11 sangat antusias, sangat semangat mengikuti pelajaran ini. Baik, kalau boleh tahu Pak Ismail, boleh diceritakan nggak tujuan pembelajaran kemarin di kelas itu seperti apa? Tujuan pembelajaran dan diangkat oleh Pak Ismail. Ya Bapak silakan menceritakan tujuan pembelajaran saya di kelas 11B kemarin karena materinya teks drama Ya. dengan model discovery learning. Saya mempunyai tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dalam teks drama dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan aspek-aspek dalam teks drama dengan tepat. Di situ saya mempunyai aspek penilaian. Yang pertama itu penilaian tentang pengetahuan, di mana peserta didik nantinya mampu membuat teks drama. Dan yang kedua, aspek penilaian yaitu dari segi keterampilan. Nantinya siswa dapat mempraktikkan teks drama di depan teman-temannya dengan baik dan benar. Seperti itu, Pak. Baik, menurut Pak Ismail, praktik pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan itu menurut Pak Ismail sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah sudah berhasil. Terkait Tujuannya sudah dapat. sudah terdapat, alhamdulillah. Kalau dimulai presentasi
kira-kira menurut Pak Ismail berapa persen keberhasilan Pak Ismail kemarin dari skala 10 sampai 100 kira-kira berapa persen? Selama untuk 100% itu tidak. Alhamdulillah 90% proses pembelajaran tercapai, tapi ada di beberapa sesi proses refleksi ada itu sebagian siswa yang kurang paham atas materi saya di kelas itu. Seperti itu. Berarti kalau proses pembelajaran kemarin tidak sampai 100%, berarti masih ada celah ya Pak ya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Pak Ismail dalam praktek pembelajaran di kelas tadi? Yang perlu saya tunjukkan saya sendiri sebagai pemimpin untuk menguasai ikhlas itu dengan cara Penguasaan di kelas tadi. penguasaan kelas, karena itu akan berpengaruh pada siswa dan kemandirian siswa begitu. Berarti dari penguasaan kelas Pak ya. Kemudian jika sudah mengetahui dari apa yang perlu ditingkatkan ke depan, kira-kira strategi apa yang akan diambil Pak Ismail agar pembelajaran di kelas nanti lebih baik lagi Pak? Oke, untuk strategi menurut saya belum ada yang pas pada kelas 11 itu kekurangan saya. Jadi saya perlu belajar lagi menanggapi strateginya di kelas agar bisa nanti saya bisa proses pembelajaran berkembang. Bisa lebih dimaksimalkan ya. Dari Pak mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasi kita. Saya cukupkan, semoga berserahkan kita lebih baik lagi. Amin, amin. Silakan Pak kalau misalnya ada keperluan, cukupkan. Terima kasih. Demikian video percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Ismail. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.